Halo, shalom untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elson Talardo Saragi dari kelas 2B Teologia dengan nomor induk mahasiswa 20011852. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan antara PAK orang dewasa dan ekologi. Seperti yang kita tahu bahwasanya ekologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan sekitar, dengan alam, seperti itu. Maka ini menjadi penting untuk diajarkan kepada orang dewasa supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah tentang alam ini, seperti itu. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari pendidikan agama Kristen atau PAK. Ada beberapa ahli yang memberikan penjelasan mengenai pengertian PAK dan orang dewasa ini. Ada Yudo Wibowo. Teman-teman bisa melihat pengertian yang dia berikan melalui PPT-nya, bisa di pause terlebih dahulu. Selanjutnya ada juga menurut Robert R. Boelke dan Elitanya. Mereka memberikan definisi sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di dalam PPT, bisa di pause terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, memberikan definisi. Ada 2 definisi PAK. Teman-teman bisa melihatnya di PPT yang telah saya lihat. Selanjutnya ada E.G. Homrigausen. Di sini dia berpendapat bahwa PAK itu berpangkal pada persekutuan umat Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, hakikat dasar-dasarnya terdapat pada sejarah suci purbakala, bahwa pendidikan agama Kristen itu dimulai sejak terpanggilnya Abraham menjadi nenek moyang umat pilihan Tuhan, bahkan bertumpu pada Allah sendiri karena umatnya menjadi peserta didik bagi Allah. Selanjutnya ada menurut Warner C. Graidoff. Di sini dia memberikan pemahaman bahwa PAK adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus, yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pelajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupannya, dan melengkapi mereka bagi pelayanan yang efektif yang berpusat pada Kristus, Sang Guru Agung, dan perintah yang mendewasakan para murid. Para murid di sini bisa anak kecil atau anak-anak maupun juga orang dewasa. Lalu ada Hieronymus yang merumuskan definisi PAK, bahwa PAK adalah pendidikan yang tujuannya mendidik jiwa sehingga menjadi bait Tuhan, dan itu sesuai dengan tertulis di dalam Matius 5 ayat 48. Dan selanjutnya ada juga Agustinus yang memberikan pengertian bahwa PAK adalah pendidikan yang bertujuan mengajar orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Lalu ada Martin Luther memberikan pengertian bahwa PAK adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan. Di samping itu, PAK memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman berdoa, firman tertulis ataupun Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan, sehingga mereka mampu melayani sesamanya termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian dengan bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Menurut Martin Luther, ada 4 dasar teologi bagi pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama, keadaan berdosa bagi setiap warga. Yang kedua, pembenaran oleh iman. Yang ketiga, imamat semua orang percaya. Dan yang keempat adalah firman Allah. Itulah 4 dasar teologi yang dari pemikiran Martin Luther sendiri. Selanjutnya, John Calvin mengemukakan bahwa PAK itu pendidikan yang bertujuan mendidik semua putra-putri gereja agar mereka ikut terlibat dalam penelaahan Alkitab secara cerdas dan dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi mereka ikut dalam menelaah Alkitab dan tetap dalam bimbingan Roh Kudus. Selanjutnya ada mengambil bagian dalam kebaktian dan memahami keesaan gereja. Di sini dalam artian mereka ikut melayani di dalam gereja. Dan yang terakhir adalah diperlengkapi untuk memilih cara-cara mewujud nyatakan pengabdian diri kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam pekerjaan sehari-hari serta hidup bertanggung jawab
di bawah kedaulatan Allah dan kemuliaannya sebagai lambang ucapan syukur yang dipilih dalam Yesus Kristus. Menurut pemikiran dari Calvin bahwa ada 5 dasar teologi bagi pendidikan agama Kristen, yaitu ada kedaulatan Allah, Alkitab sebagai firman, ajaran tentang manusia, ajaran tentang gereja, dan ajaran tentang hubungan antara gereja dan negara. Sehingga Pak menurut Calvin itu adalah pemumpukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus, melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang bersinambung, yang diejawantahkan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, berupa tindakan-tindakan kasih terhadap sesamanya. Dari beberapa definisi yang telah diberikan oleh para ahli di atas, dapat diartikan Pak itu adalah semua aspek pendidikan yang menjadikan Alkitab dan nilai-nilai Kristiani sebagai dasar dalam pembelajaran untuk menunjang dan mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki anak didik. Itu bisa saja anak didiknya orang dewasa ataupun anak-anak. Dan karena kita fokusnya orang dewasa, maka ini akan diberikan kepada orang dewasa. Lalu tujuan PAK menurut John M. Nenggolan ada beberapa tujuan PAK yang secara jelas kita dapat lihat. Yang pertama itu mengajarkan firman Tuhan. Guru PAK senantiasa mengajarkan firman Allah agar siswa ataupun orang dewasa memiliki patokan dalam realita kehidupannya yang akhirnya mengalami perubahan dari hari ke hari, karena firman Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengan adanya firman Allah yang bisa mengajar dan menyatakan kesalahan kita dan juga memberikan bagaimana perbaikan yang baik untuk realita kehidupan kita, maka inilah salah satu tujuan PAK, yaitu mengajarkan firman Tuhan supaya semua yang tadi bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kesalahan kita dinyatakan dan juga sehingga kelakuan kita diperbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya membawa perjumpaan dengan Kristus. Di sini tujuannya ini bermaksud perjumpaan pribadi dengan Kristus yang menyebabkan suatu hubungan berubah antara manusia dengan Allah dan antara sesamanya, serta menghasilkan cara hidup yang benar. Di sini guru berperan dalam membantu peserta didik untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Apabila siswa mengalami perjumpaan dengan Yesus, akan memiliki sikap mengasihi Allah dan diwujudkan melalui tutur kata, perilaku, pola pikir, dan gaya hidup yang benar, dan hidup dalam iman serta ketaatan kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, memiliki kemampuan dan keterampilan melalui 4 prinsip utama dalam PAK. Yang pertama, learning to know. Ini berhubungan dengan kemampuan kognitif peserta didik. Kognitif peserta didik harus dirangsang untuk mampu berpikir, menganalisa, dan menginterpretasikan. Kaitannya dengan PAK ini adalah pendidik bertugas untuk membuat bahan pembelajaran dari Alkitab yang bisa merangsang kemampuan peserta didik dan akhirnya bisa menginterpretasikannya dalam kehidupannya. Jadi pendidik di sini membuat Alkitab sebagai bahan, sebagai dasar supaya para peserta didik terangsang kemampuan mereka untuk bisa melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya learning to do. Pengetahuan peserta didik yang telah diperolehnya dalam proses belajar diarahkan untuk mengaplikasikannya. Mereka harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dengan demikian peserta didik dapat menjadi garam dan terang bagi dunia. Selanjutnya learning to be. Learning to be ini menekankan pada pengembangan potensi kepribadiannya. Peserta didik diarahkan untuk memiliki integritas hidup yang di tengah masyarakat. Sebagai murid Kristus, peserta didik diharapkan mampu hidup seperti karakter Tuhan Yesus. Jadi orang dewasa di dalam PAK ini diajak untuk hidup berlaku seperti Yesus Kristus. Dan selanjutnya learning to live together. Di sini peserta didik adalah makhluk individu yang hidup di tengah makhluk sosial.
Orang tua juga orang dewasa juga merupakan makhluk individu yang hidup di tengah makhluk sosial. Sehingga orang dewasa membutuhkan orang lain di dalam kehidupan sosialnya. Orang lain ini menjadi objek untuk kita mengaplikasikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makhluk sosial inilah dalam kehidupan sosial inilah orang dewasa mengaktualisasikan dirinya, karena di situ ia tempat untuk bertumbuh, berkembang, bahagia, tabah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan PAK ini adalah pembentukan spiritualitas. Seorang siswa yang memiliki spiritualitas yang bagus, maka ia mampu memahami makna keberadaannya dan bagaimana ia berperan menjadi berkat bagi orang-orang lain serta memuliakan Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekologi. Istilah ekologi ini muncul oleh Ernst Haeckel, seorang murid dari Darwin tahun 1856. Kata ekologi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi dapat diartikan bahwa ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini sebagai keseluruhan. Bumi dianggap rumah tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fisiknya. Ekologi biasanya itu dimengerti sebagai hal-hal yang saling mempengaruhi bagi segala jenis makhluk hidup, baik itu cahaya, suhu, curah hujan, kelembapan, topografi, dan sebagainya. Ekologi adalah sebuah cabang ilmu dari biologi. Cabang ini mempelajari hubungan timbal balik antara organisme-organisme dan hubungan antara organisme itu dengan lingkungannya. Jadi ekologi ini dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara timbal balik antara organisme dengan organisme, dan juga organisme tadi dengan lingkungannya. Lalu ada beberapa ahli yang memberikan pengertian sendiri. Menurut mereka itu bagaimana ekologi itu, ya kan? Yang pertama itu ada C.J. Krebs pada tahun 1972 yang mengungkapkan bahwa ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Selanjutnya ada Lynn Margulis yang menyatakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang studi ekonomi, yang ini tentang bagaimana manusia dapat membuat kehidupan, dan juga mempelajari bagaimana setiap organisme dapat membuat kehidupan. Selanjutnya ada Pianka. Menurut Pianka, ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara organisme dengan seluruh faktor fisik dan biologis yang saling berpengaruh dan mempengaruhi. Selanjutnya ada G. Tyler Miller yang menyatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme yang satu dengan organisme yang lain, serta dengan lingkungannya. Selanjutnya kita juga perlu tahu apa saja ruang lingkup dari ekologi ini. Yang pertama itu ada individu atau satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya itu manusia, seorang manusia, seekor kucing, seekor anjing, seperti itu. Ataupun juga tumbuh-tumbuhan, sebuah pohon, seperti itu. Selanjutnya ada populasi. Dalam ruang lingkup ekologi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada dalam suatu tempat yang dalam waktu tertentu. Contohnya populasi manusia di tempat A atau populasi burung di tempat B, seperti itu. Selanjutnya ada komunitas. Adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan mereka saling berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lainnya di dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya itu seperti hutan. Di situ ada interaksi antara populasi singa, populasi monyet, populasi hewan-hewan lainnya. Disitulah komunitas hutan itu. Selanjutnya ada ekosistem, yaitu suatu kondisi terjadinya timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya itu ya ekosistem hutan, karena di dalam hutan hewan karnivora bergantung pada hewan mangsanya, dan mangsanya itu yang merupakan hewan herbivora bergantung pada tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam hutan. Seperti itu contohnya.
Selanjutnya ada biosfer, adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar, dan di dalamnya terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya ada landscape, yaitu ekologi landscape fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir, global, ruang lingkup bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Baik, selanjutnya manfaat ekologi. Manfaat ekologi itu yang pertama itu pintu masuk dalam memahami keanekaragaman hayati. Jadi di sini dengan ekologi kita mengetahui beraneka ragam hewan-hewan yang hidup di dunia ini. Selanjutnya juga memahami perilaku makhluk hidup. Dengan ekologi kita tahu bagaimana perilaku ataupun sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Selanjutnya memahami peran manusia terhadap lingkungan. Di sini dengan ekologi kita mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menjaga ekologi, untuk menjaga lingkungan, seperti itu. Yang selanjutnya pemetaan akses pangan. Di sini kita bisa tahu bagaimana konsumsi pangan itu, termasuk mengetahui skala DNA pangan dari setiap makhluk hidup. Selanjutnya solusi di bidang pertanian. Dengan ekologi kita tahu tempat yang bagaimana sajakah yang memiliki tanah yang sehat, seperti itu ya, tanah yang bisa menyuburkan hasil-hasil pertanian kita. Disitulah manfaat dari ekologi salah satunya. Yang selanjutnya menjadi solusi di bidang masalah kesehatan, yaitu di mana kita akan dituntun oleh ekologi untuk memahami demam berdarah yang dipicu oleh nyamuk yang bernama Aedes aegypti, contohnya seperti itu. Selanjutnya menjadi solusi untuk ketersediaan energi. Di ekologi ini memastikan ketersediaan energi itu untuk aktivitas keseharian, contohnya pemanfaatan energi air sebagai alternatif energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan. Selanjutnya jenis-jenis ekologi. Ekologi juga terbagi jadi beberapa bagian, seperti itu kan. Ada ekologi tumbuhan, ya sebagai ilmu ini sebagai ilmu yang menjadikan tumbuhan sebagai sebagai titik tolak atau sebagai objek ilmunya tersebut. Selanjutnya ada ekologi laut yang mempelajari hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara organisme lain dengan organisme lainnya yang ada di laut. Selanjutnya ekologi hewan, yaitu cabang ekologi yang memusatkan kajian mereka tentang hubungan antara hewan dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya ada ekologi manusia yang membahas tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Selanjutnya hubungan pak dan ekologi. Hubungan pak dan ekologi itu yang pertama itu kita bisa lihat bahwa pak berperan aktif dalam permasalahan ekologi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara para pengajar pak ini membangun pengertian terhadap peserta didik bahwa kerusakan lingkungan berdampak buruk bagi lingkungan, dan itu berawal dari ulah manusia yang tidak peduli akan lingkungan. Selanjutnya kodrat utama pengajar pak adalah bagaimana ia mampu membawa firman Allah yang tertulis dalam Alkitab untuk dikomunikasikan dan diajarkan serta dikemas dengan kaitannya dalam permasalahan ekologi ini. Cara yang bisa dilakukan adalah memberikan penjelasan kepada orang dewasa sebagai peserta didik tentang pentingnya manusia menjaga alam atau lingkungan dengan baik, seperti yang diperintahkan Allah kepada Adam untuk mengusahakan dan menjaga taman yang dijadikan Allah. Selanjutnya pak dan ekologi ini memiliki hubungan yang begitu dalam, sehingga kalau kita mengabaikan alam, sama halnya kita merusak diri kita sendiri, seperti itu, dan juga merusak hasil kerja Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi di 7 hari itu, ya kan. Maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah kepada manusia,
untuk memelihara alam itu sendiri. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa para pendidik PAK itu diminta untuk mampu membawa firman Allah yang tertulis dalam Alkitab untuk diajarkan serta dikemas dalam kaitannya dengan permasalahan ekologi. Nah, di sini penting untuk kita untuk memahami bagaimana pemahaman Alkitab tentang ekologi ini. Alkitab itu dimulai dengan kesaksian menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk juga manusia, seperti itu. Dan itu tertulis dengan jelas pada Kejadian 1 dan juga Kejadian 2. Dan diakhiri dengan kesaksian yang menyatakan bahwa Allah akan memperbarui ciptaannya dalam langit dan bumi yang baru. Itu dapat kita lihat dalam Wahyu 21 sampai Wahyu 22. Berdasarkan kesaksian ini, maka iman Kristen itu mengakui bahwa hanya Allah yang menjadi satu-satunya penguasa, yang menjadi sumber segala sesuatu dan menjadi penyebab terjadinya segala sesuatu. Jadi Allah itu menjadi intinya gitu. Jadi tanpa Allah dunia ini tidak akan ada, seperti itu. Itu pemahaman tentang alam semesta. Menurut Martin Harun, seorang teolog Indonesia yang mengusung untuk melakukan penafsiran ulang dalam rangka kepentingan ekologi. Nats yang perlu ditafsirkan ulang adalah pada Kejadian 1 ayat 28, di mana harus ditafsirkan ulang dan tidak diarahkan pada sekedar tuduhan bahwa penafsiran Kristenlah yang menjadi penyebab kehancuran bumi. Di sini Harun menunjukkan bahwa penafsiran dari kata taklukkanlah dan berkuasalah itu menjadi berarti sebagai menjejak-jejak dan menginjak-injak, seperti dalam Yoel 4 ayat 13 dalam konteks memeras anggur. Konteks ini dibangun dengan merujuk pada konteks Timur Tengah, sehingga kata taklukkanlah dan berkuasalah mendapat pengembangan makna baru, yakni seperti seorang raja atau gembala yang mengurusi binatang dengan baik. Sementara kata menaklukkan mendapat makna mengolah tanah. Penafsiran seperti ini mendorong kekristenan untuk lebih peduli dengan krisis ekologi yang sedang terjadi, seperti itu. Teologi Kristen mengakui adanya permulaan waktu dan adanya campur tangan ilahi dalam menciptakan alam semesta yang mencakup ruang dan waktu. Itulah sebabnya pandangan Kristen tentang alam atau lingkungan bersifat teosentris atau bersifat berpusat pada Allah, seperti itu. Allah adalah satu-satunya subjek dan realitas mutlak yang menjadi sumber baik dari alam semesta ini, seperti itu. Itulah pengakuan iman yang dikemukakan mengenai penciptaan langit dan bumi. Berdasarkan keyakinan itulah Allah sebagai pencipta dan argumen teologis tersebut, maka sikap dan perilaku manusia terhadap alam semesta semestinya sesuai dan sejalan dengan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Allah terhadap alam ini, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal penting dari cara pandang kekristenan terhadap lingkungan yang berkembang dari doktrin penciptaan ini. Hal-hal penting ini dilihat dari doktrin penciptaan ini, ya. Jadi hal penting itu yang pertama adalah dunia adalah ciptaan Allah. Doktrin penciptaan memberikan beberapa implikasi penting bagi ekologi, sekalipun dunia bukanlah Allah seperti yang dikatakan oleh kaum panteis, juga bukan milik kita seperti yang dimaksudkan oleh kaum materialis. Disinilah muncul dua aspek penting mengenai ekologi Kristen, yaitu kepemilikan Allah dan penata layanan manusia. Allah itu menjadi pemilik dari dunia ini, dari alam semesta ini, dan kita sebagai manusia harus memelihara bumi bagi Allah, seperti itu. Selanjutnya ada dunia ini milik Allah. Nah, Alkitab memberikan kesaksiannya dalam Mazmur 24, Tuhan adalah empunya bumi serta segala isinya. Allah menciptakan bumi dan dialah yang mempunyai bumi. Allah yang adalah pemilik taman dan manusia adalah pemelihara taman, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah bumi adalah cerminan Allah. Perjanjian Lama menegaskan bahwa kebaikan esensial tentang penciptaan materi. Dunia fisik bukanlah kejahatan yang harus ditolak. Dunia fisik bisa dinikmati. Dunia materi bukan manifestasi dari kejahatan, melainkan pantulan kemuliaan Allah. Sesudah penciptaan dikatakan bahwa Allah melihat semua itu baik. Bukan hanya dunia natural yang disebut secara esensi baik, melainkan juga dikatakan mencerminkan kemuliaan Allah.
ciptaan mencerminkan kemuliaan Sang Pencipta. Alam adalah cerminan Allah, seperti itu. Bumi ditopang dan selanjutnya itu ada bumi ditopang dan dioperasikan oleh Allah. Allah bukan hanya menjadikan segala sesuatu, Dia juga menyebabkan segala sesuatu terus ada. Singkatnya, Allah itu aktif, bukan hanya pada awal penciptaan alam semesta aja Dia bekerja seperti itu, tetapi juga mengoperasikan alam semesta ini. Dia yang ikut andil untuk mengoperasikan alam semesta ini, seperti itu. Selanjutnya, dunia terikat dengan perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan Nuh itu tidak hanya dibuat dengan manusia, tetapi dengan binatang-binatang dan dengan setiap makhluk yang hidup. Jadi perjanjian itu tidak hanya kepada Nuh dan keturunannya atau manusia seperti itu, tapi juga kepada makhluk hidup, kepada tumbuhan, kepada hewan, seperti itu. Jadi kita bukan hanya harus memelihara setiap makhluk hidup yang telah diciptakan Allah, kita juga harus memberi makan dan melindungi mereka, seperti itu. Selanjutnya adalah manusia adalah pemelihara lingkungan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu pemilik dan kitalah yang memelihara alam ciptaan Tuhan, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pengajaran PAK untuk orang dewasa dalam hal ekologi ini? Kita mengambil batasan ya, untuk umurnya itu dewasa awal dari umur 18 sampai 34 tahun dengan durasi kegiatan pengajaran itu 120 menit. 5 menit melakukan nyanyian dan doa pembuka, 5 menit melakukan perkenalan diri dari pengajar. Selanjutnya 10 menit perkenalan diri dari para pelajar orang dewasa tersebut. 30 menit itu penjelasan tema, penjelasan mengenai ekologi ini, seperti itu. 15 menit memberikan catatan kepada para pelajar atau kepada para naradidik, seperti itu. Selanjutnya 30 menit melakukan metode yang telah kita siapkan. 10 menit kita menonton penjelasan materi dari YouTube itu yang judul Menjaga dan Melestarikan Alam dan juga Ekologi. Ada 2 video YouTube. Selanjutnya, setelah kita menonton selama 10 menit, kita akan menjelaskan bagaimana maksud dari film tersebut. Terus maka selanjutnya 5 menit kemudian kita akan mengajukan pertanyaan kepada para pelajar ataupun juga melakukan diskusi, seperti itu. 5 menit kemudian kita melakukan nyanyian dan doa penutup. Temanya itu menjaga dan melestarikan alam sebagai etika, seperti itu. Teks ataupun bahan pengajaran kita diambil dari Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tujuan dari pengajaran ini adalah mendidik orang dewasa supaya menjadi orang yang takut akan Allah, karena Allah adalah pencipta dan kita sebagai ciptaan hanya bisa tunduk kepada Allah sebagai pencipta. Selanjutnya mendidik orang dewasa menjadi orang yang mencintai alam karena menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari alam. Selanjutnya yang ketiga, mendidik siswa ataupun orang dewasa menjadi orang yang kritis, mengontrol dan sensor yang paling ampuh bagi diri sendiri terhadap berbagai kemajuan iptek dan globalisasi yang juga dapat mengancam ekologi, sehingga orang dewasa menjadi berpikiran tajam mengenai teknologi yang maju sekarang ini, apakah itu mengancam atau malah membuat lebih baik lagi untuk ekologi kita, seperti itu. Selanjutnya mendidik siswa agar dapat mengintegrasikan pengetahuan, sikap dan perbuatan, khususnya dalam hal ekologi, mengetahui tentang ekologi, mencintai alam sekitar dan melakukan aksi untuk memelihara alam, contohnya melakukan reboisasi, seperti itu. Penjelasan teks dan tema. Setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, maka ia pun menciptakan Adam dan Hawa. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjaga dan memelihara bumi ciptaan Allah itu sendiri. Dalam nats hari ini ada 3 hal yang ditugaskan Allah kepada Adam dan Hawa. Yang pertama itu yaitu beranak cuculah.
Tujuan pertama dari penciptaan manusia adalah supaya bertambah banyak. Kata beranak cuculah ini memiliki dua pengertian, yaitu reproduksi fisik, yaitu melahirkan anak, sehingga lewat kelahiran anak itu akan memperbanyak gambar dan rupa Allah. Dan yang kedua, reproduksi non fisik, yaitu menghadirkan karakter Allah dalam diri manusia sehingga orang di sekitarnya bisa merasakan kehadiran Allah. Dan inilah tujuan Allah menciptakan manusia, seperti itu ya. Jadi maksud dari reproduksi non fisik ini ya, kita diminta untuk menghadirkan karakter Allah, kebaikan Allah dalam diri kita, seperti itu, sehingga orang sekitar merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dan untuk itulah memang Allah menciptakan manusia, supaya kemuliaan namanya tersebar di seluruh dunia ini. Selanjutnya, Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menaklukkan bumi termasuk segala yang ada di dalamnya. Di kata taklukkanlah di sini dari kata Ibrani kabas. Sesungguhnya ini berlaku manakala pihak yang ditaklukkan itu sudah berada dalam kondisi buruk atau jahat. Taklukkanlah di sini apabila bumi ini sudah menjadi ancaman, seperti itu. Contohnya ketika bumi ini sudah menjadi benci atau anti kepada kekristenan, seperti itu. Ini menandai bahwa alam sepatutnya diupayakan sebagai lingkungan yang memberi daya dukung, namun pemahaman ini justru dimanfaatkan oleh manusia pada umumnya untuk menyalahgunakan kebaikan dan kesuburan alam pula. Kita sering melihat bagaimana manusia sering salah menafsirkan ayat ini, seperti itu. Mereka malah benar-benar menguasai tanpa mengatur supaya ekologi tetap baik, seperti itu. Perintah ini bukan diartikan untuk menguasai bumi dengan sebebas-bebasnya, tapi kita juga harus menjaga ekosistemnya supaya bumi ini tidak rusak. Dan yang ketiga itu Allah menempatkan manusia menjadi wakilnya dalam dunia ini, sama seperti yang dimaksudkan sebelum-sebelumnya, bahwa manusia itu diminta untuk mengoperasikan atau memelihara dan juga menjaga bumi di ciptaan Allah, seperti itu. Untuk bahan ajaran ada dari Alkitab, kompetensi dasar dan indikator dan materi pokok teman-teman bisa melihat di tabel-tabel yang telah saya berikan, telah saya buat, seperti itu. Metode, media, cara pengajarannya untuk skala pendidik, teman-teman bisa lihat gitu ya. Untuk skala pendidikan bagaimana, untuk diskusi kelompok bagaimana, seperti itu. Menonton film bisa dilakukan dengan infocus dan laptop itu. Demikian penjelasan pada saat ini. Dengan demikian kita tahu bahwa orang dewasa perlu paham apa peran manusia menurut Alkitab dalam hal ekologi ini, yaitu untuk menjaga, melestarikan alam ciptaan Tuhan, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.